Ini adalah episode ke-1 dari video serial baruku yang berjudul Pengangguran Membantu Presiden Melawan Korupsi. Kebetulan salah satu penyebab banyaknya pengangguran di Indonesia adalah korupsi. Oh ya, perkenalkan, namaku Abah Caca. Di serial ini, kita akan menyaksikan kisah nyata perjalanan aku sebagai seorang pengangguran berusaha melawan korupsi sambil jadi aktivis digital, biar bisa dapat uang agar perjuangan bisa jangka panjang. Karena walaupun cuma bikin konten, ternyata butuh modal, minimal buat transport, kuota, dan makan. Menurutku, Presiden Prabowo akan lebih ringan melawan korupsi jika rakyat membantunya, dan langkah pertamaku melawan korupsi adalah mencari orang yang benar-benar melawan korupsi tapi dengan aksi nyata, biar Pak Presiden tahu berapa banyak rakyatnya yang berani melawan korupsi. Setiap hari aku akan turun ke lapangan, turun ke jalanan, langsung nanya ke orang-orang seperti ini. Di Indonesia, katanya sekarang tuh lagi darurat korupsi, setuju nggak? Oh, setuju. Setuju banget. Setuju. Bisa dibilang begitu. Setuju? Setuju sih. Setuju. Mengarah ke situ sih, sedang mengarah ke situ. Indonesia katanya lagi darurat korupsi, setuju nggak Bang? Ya nggak setuju lah. Setuju? Enggak. Kenapa? Iyalah. Kalau ini korupsi kan maksudnya masih gimana ya? Kan sekarang korupsinya banyak. Oh iya masalah korupsi ya. Ya kalau masalah korupsi itu cuma nggak setuju sih. Oh enggak, korupsinya nggak setuju. Iya. Tapi Indonesia banyak korupsi, setuju? Ya enggak loh. Indonesia banyak korupsi loh. Ya masa Indonesia banyak korupsi, masa kita setuju? Oh benar. Oke. Sebagai masyarakat, Kak Cindy pernah melakukan apa yang berupa aksi nyata dalam rangka melawan korupsi? Demo pernah. Demo ya kayak gitu ya. Demo pernah. Demo dulu ya waktu kuliah ya mungkin ya. Pernah ikut demonya sih. Demo di ke depan KPK di Kuningan. Pastinya kita mengikuti aturan yang udah ada ya. Artinya aturannya, SOP-nya jelas gitu ya. Itu sih kalau di sisi pekerjaan gitu. Saya mengajak orang untuk hidup jujur. Karena sekaya apapun kita pasti mati. Karena hasil dari korupsi itu sebenarnya tipuan setan. Karena dia itu fokus kepada dunia yang ada ini. Setan mengatakan kamu harus korupsi, kalau nggak bisa kaya. Setelah dia kaya, dia sewenang-wenang melecehkan orang. Padahal itu hasil dari korupsi gitu Pak. Kalau saya kan juga masih anak muda, masih belum tentu paham tentang politik gitu. Jadi belum terjun. Kalau saya sih belum pernah sih. Iya belum pernah. Demo itu efektif nggak untuk menekan korupsi? Ya sebenarnya efektif nggak efektif ya, 50-50 lah. Ya ada efektifnya. Pihak KPK kan mungkin Jadi tertekan. Nah, jadi tertekan buat nekan KPK itu buat lebih ke nangkap korupsi tersebut. Nah. Kalau saya sih bilang demo itu kurang banget kalau menurut saya. Iya. Seharusnya itu jadi langkah yang efektif apabila pemerintahnya terbuka dan bisa mengapresiasi bentuk demo itu sebagai bentuk kritik gitu kan. Cuma kan sekarang masalahnya pemerintah itu masih nggak semudah itu untuk menerima kritik dari masyarakat. Si alergi ya. Betul. Terus saya mau minta pendapat nih. Konsep konten saya adalah mencari orang-orang yang pernah melakukan aksi nyata dalam rangka melawan korupsi. Nah, kemudian konten saya ini diharapkan menginspirasi yang lain supaya jangan diam, melawan korupsi dong gitu. Menurut kakak konten saya gimana? Bagus, biar masyarakat lebih melek aja kali ya. Biar orang-orang yang nonton konten kakak tuh lebih melek aja. Oh, kalau korupsi tuh ini loh, begini loh gitu. Bagus sih, bagus. Maksudnya gini, ini kan korupsi udah kayak budaya ya. Kalau kita lihat paling banyak tuh sekarang kalau kita lihat berita itu di instansi pemerintah ya paling banyak ya. Ini bagus buat adik-adik kita mungkin generasi berikutnya. Ya semoga ini menjadi pelajaran ya buat mereka juga bahwa ya, korupsi itu nggak baik dan pasti ada resikonya, dan resikonya itu fatal ya. Pertama bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga merugikan orang lain banyak. Bagus sih konten ini emang kalau bisa diteruskan. Mendukung ya Bang? Mendukung banget sih Mas. Teruskanlah kalau menurut saya sih. Gimana Bang, mendukung nggak? Ya mendukung ya, mungkin dengan aksi nyata, contoh yang baik ya bisa diserap gitu ya, terutama sama generasi muda ya, karena kita udah nggak muda lagi. Ya kontennya sih cukup kreatif ya, karena memang untuk melawan korupsi memang harus begitu. Harus bersama-sama, karena memang harus berantas sih sebenarnya, karena negara emang nggak maju-maju.
Kalau kita diam. Oh, itu bagus, setuju. Karena kalau kita diam, berarti kita tidak berbuat apa-apa kan. Jadi kita harus proaktif, ikut terjun, peduli dengan keberadaan Indonesia. Karena di Indonesia ini yang bikin miskin karena korupsi. Konten abang ini sangat edukasi banget ya untuk kita orang-orang yang awam kayak gini. Jadi kita jadi tahu gitu kan. Saya setuju bang konten abang. Mendukung sekali bang. Kenapa? Karena ini sangat bagus juga untuk yang anak-anak di bawah pelajar kayak seperti saya, biar dia tuh tahu. Menurut saya bagus untuk bisa, yang penting bisa memberikan aware ke masyarakat sih untuk pentingnya kita untuk melawan korupsi. Karena untuk sekarang kan menurut saya nggak banyak yang aware akan hal itu. Kayak Itu kenapa ya nggak banyak yang aware? Padahal kan korupsinya udah jelas gitu. iya, mungkin karena mereka belum merasakan secara langsung. Kalau buat melawan korupsi sih bagus. Iya bagus, karena harus tidak ada korupsi lagi gitu. Jadi kita harus lawan. Berarti ngedukung ya konten saya? Iya, mendukung banget. Oke, sip. Caranya gimana bang supaya masyarakat aware? Yang pertama pasti lewat edukasi. Edukasi seperti lewat konten media sosial. Menurut abang nih, masyarakat kita diem nggak sih terhadap korupsi? Sebenarnya sih nggak pada diem sih, cuman kan kalau buat kayak gitunya susah. Buat jelidikin kayak gitunya susah bang. Bingung gitu ya? Bingung kita. Caranya gimana? Iya, caranya gimana? Kalau korupsi itu kan orang-orang yang, kalau sebagai rakyat kecil kan nggak mungkin dong. Kalau seperti kayak saya pedagang kecil mah nggak bisa. Kalau buat abang nih pedagang kecil, yang terasa banget dari korupsi apa bang? Dagang sepi. Oh gitu ya? Iya, itu udah bang, dagang sepi. Bang, bansos dapat nggak? Bansos nggak dapat. Kenapa bang? Ya kurang tahu dah. Nah, kayaknya dikorupsi tuh bang datanya bang. Ya kemungkinan begitu. Kan banyak cerita bang, yang mampu dapat bansos, malah yang tidak mampu nggak dapat. Itu justru yang orang mampu itu yang dapat dibandingkan kita yang orang kecil aja kita nggak dapat gitu loh. Nah itu bagian korupsi ya bang ya? Ya kemungkinan begitu. Sekarang saya mau ke Istana Negara dulu, laporan ke Bapak Presiden Prabowo tentang kesimpulan dari ngonten hari ini. Nah sekarang saatnya pulang. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita perbaiki videonya biar lebih jelas bagaimana visi misinya, bagaimana konsepnya, bagaimana aturannya. Sekarang saya mau istirahat dulu sambil ngedit.